Pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama dengan saya Maria Asegaf. Pada pagi hari tadi informasi yang kami dapatkan, sebuah pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara berjenis Hawk 200 tiba di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar Riau pada saat melakukan latihan. Informasi yang kami dapatkan pula, pesawat ini terbang dari Lanut Pekanbaru pada pagi hari tadi, dan hingga saat ini belum ada informasi terbaru yang kami dapatkan. TNI dan juga SAR saat ini juga sedang menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Anda juga dapat menyaksikan di layar kaca bagaimana pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara ini tiba di sekitar pemukiman warga. Api pun juga terlihat berkobar dari pesawat tempur yang jatuh di sekitar pemukiman warga tersebut. Dan untuk mengetahui bagaimanakah kondisi terkini di Kampar Riau, kita akan bergabung bersama dengan reporter TV One, ada Muhammad Arifin di sana. Muhammad Arifin. Ya, Maria. Ya, selamat pagi. Bisa Anda jelaskan bagaimanakah situasi terkini di sana? Dan Anda juga bisa gambarkan saat ini Anda tepat berada di posisi di sebelah mana? Ya, Maria, saat ini saya berada di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Riau. Dan pagi tadi memang terjadi peristiwa jatuhnya pesawat milik TNI Angkatan Udara, pesawat tempur jenis Hawk 100/200. Dan belum diketahui apa penyebab pastinya, namun akibat peristiwa ini tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun menurut warga sekitar terdengar dua kali ledakan, yakni ledakan pertama di udara dan ledakan kedua di darat. Namun untuk pilotnya sendiri berhasil menyelamatkan diri dengan melontarkan kursi pelontarnya. Dan hingga saat ini suasana di sini masih ramai, dipenuhi warga dan aparat TNI Angkatan Udara beserta Basarnas dan kepolisian untuk segera mengevakuasi pesawat yang kini telah ditutupi oleh terpal berwarna biru. Namun untuk pesawatnya sendiri tadi menghantam sebuah rumah yang menurut warga rumah tersebut kosong, namun petugas masih memastikan apakah ada warga di dalamnya. Dan kondisi untuk rumah yang tertimpa pesawat tersebut hancur di bagian samping kanannya. Dan saat ini sudah ada mobil pemadam sebanyak 4 unit milik Bandara Sultan Syarif Qasim II. Begitu, Maria. Oke, informasi yang Anda dapatkan tepat pada pukul berapa, Muhammad Arifin, kemudian pesawat tempur Angkatan Udara ini jatuh di Kampar Riau? Ya, kami belum dapat memastikan tepatnya pukul berapa, namun petugas di sini masih terus melakukan evakuasi serta pembatasan sampai mana warga bisa mendekatin lokasi titik jatuhnya pesawat tersebut. Namun untuk pemadam kebakaran sendiri juga telah bersiaga dan masih menyiramin sebagian puing pesawat yang diyakini bisa dapat berbahaya bagi masyarakat. Dan untuk pilot sendiri sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan perawatan. Dan dikabarkan hari ini sepertinya Kasat Kepala Staf TNI Angkatan Udara juga menuju ke sini dari Jakarta untuk memastikan penyebab peristiwa jatuhnya pesawat tersebut. Begitu, Maria. Iya, Arifin, apakah Anda sudah mendapatkan informasi keterangan langsung secara resmi dari pihak TNI Angkatan Udara di sana? Ya, untuk keterangan resmi kita belum mendapatkan informasi dari TNI Angkatan Udara. Namun petugas masih fokus untuk mengevakuasi pesawat tersebut dari pemukiman warga yang ada di sini. Begitu, Maria. Ya, bisa Anda gambarkan pula bagaimana kondisi warga di sana pada saat kejadian jatuhnya pesawat tempur Angkatan Udara di sana, Arifin? Ya, menurut sejumlah saksi warga sekitar, memang pagi tadi memang sejumlah warga di sini sudah bepergian melakukan aktivitasnya, dan diyakini rumah tersebut sudah ditinggal oleh pemiliknya untuk bekerja. Namun begitu juga petugas juga masih memastikan apakah rumah tersebut memang benar kosong atau
memang ada penghuninya. Namun dari kita lihat dari puing-puing tersebut, rumah tersebut layaknya dihuni oleh warga, dan di sini juga petugas masih terus melakukan pembersihan dari puing-puing dan mencari bahan-bahan yang sangat berbahaya dari pesawat yang terbang tadi, begitu Maria. Anda tadi juga sempat katakan bahwa warga mendengar ada 2 kali ledakan di udara dan juga di darat. Kemudian bagaimanakah dampak dari ledakan tersebut selain merusak satu rumah yang tadi merupakan lokasi jatuhnya pesawat tersebut, Arifin? Ya, tadi kita barusan juga mendapat informasi ada satu rumah yang atapnya juga jebol, namun belum diketahui pasti apa penyebab atap itu jebol, apakah dari kursi pelontar yang dibawa oleh pilot atau dari puing-puing yang pesawat yang serpihan pesawat yang terbang. Namun untuk lokasi sendiri masih dipenuhi oleh warga yang ingin melihat dari dekat penyebab pasti dari pesawat itu. Dan untuk suara ledakan memang menurut warga sekitar terjadi 2 ledakan, pertama di udara dan yang kedua setelah tersebut. Begitu Maria. Ya, Anda mungkin juga dapat gambarkan kepada kami saat ini yang sedang menyaksikan Breaking News TV One, bagaimanakah sebenarnya kondisi lokasi pemukiman warga yang merupakan lokasi jatuhnya pesawat TNI Angkatan Udara? Apakah lokasi tersebut merupakan pemukiman padat penduduk atau seperti apa, Arifin? Ya, menurut dari pantauan kita di sini, ini adalah sebuah perumahan di desa Kubang Jaya. Namun untuk kondisi di perumahan ini kita melihat terlihat ramai. Pagi tadi memang sedikit lengang akibat warga yang bekerja dan meninggalkan rumah yang berada di sini, dan artinya di perumahan ini sedikit sepi akibat aktivitas warga sudah mulai bekerja atau ke pasar, begitu Maria. Ya, Arifin, saat ini kita ketahui bersama bahwa saat ini sedang memasuki masa PSBB juga dan juga memasuki masa pandemi virus corona di sana. Nah, sejumlah warga juga nampak bergerombol di belakang Anda. Anda juga mungkin dapat menjelaskan bagaimanakah situasi terkini dan juga apakah protokol kesehatan juga saat ini dijalankan oleh sebagian warga yang menonton tempat lokasi jatuhnya pesawat, Arifin? Ya, dari pantauan kita di sini memang ada bagian besar memang warga tidak mengindahkan protokol kesehatan terkait COVID-19 ini. Ini terlihat dari banyaknya warga yang berdesakan dan tidak menggunakan masker. Namun hal ini juga mungkin terlupakan oleh warga adanya virus corona dari peristiwa jatuhnya pesawat ini. Namun kita melihat petugas sendiri, petugas dari TNI Angkatan Udara tetap melakukan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan sarung tangan untuk mengevakuasi atau mensterilkan lokasi-lokasi di perumahan ini, begitu Maria. Arifin, pada saat Anda tiba di lokasi, apa yang Anda temui di sana? Bisa Anda gambarkan secara rinci dan juga jelas bagaimana kondisi warga di sana, kemudian serpihan dari pesawat dan juga sudah ada bantuan apa saja yang hingga kini telah tiba di lokasi? Ya, dari saya tiba tadi sekitar pukul 9:15 pagi tadi, memang saya melintas atau berselisihan berpapasan dengan satu unit mobil milik TNI Angkatan Udara yang membawa suatu benda yang telah ditutupi oleh terpal, dan saya meyakini tersebut adalah kursi pelontar atau parasut yang dibawa oleh pilot tersebut. Dan untuk kondisi suasana di sini memang warga baik dari desa sebelah juga ikut berdatangan untuk melihat kondisi peristiwa jatuhnya pesawat Hawk 200 ini. Dan di Kecamatan Siak Hulu ini sendiri memang telah terjadi 2 kali jatuhnya pesawat Hawk 100/200 ini, yakni di tahun kalau tidak salah tahun 2014, dan ini yang kedua kali terjadi di desa ini. Arifin? Muhammad Arifin, bisakah Anda juga jelaskan kepada kami bagaimanakah
Ya, Anda bisa jelaskan kepada kami, apakah Anda memiliki informasi berapa kemudian orang ataupun anggota TNI yang sedang menaiki pesawat tersebut, dan juga apa informasi terbaru yang bisa Anda sampaikan dari sana, Arifin? Ya, untuk pesawat ini sendiri tadi menurut informasi dinaiki oleh satu awak pilot, dan kondisinya memang pilot ini berhasil melontarkan kursinya dan selamat dari peristiwa tersebut. Begitu, Maria. Ya, berarti hanya ada satu awak pilot yang berada di dalam pesawat. Ini informasi yang nanti perlu kami konfirmasi kembali ya, Muhammad Arifin. Nah, untuk saat ini bisa Anda jelaskan bagaimana situasi di sana terkini, Arifin? Ya, untuk kondisi terkini, situasi di sini memang masih dikerumuni oleh puluhan warga yang ingin melihat secara dekat. Namun petugas juga telah membatasi lokasi-lokasi ini dan memasang polis lain agar warga tidak mendekat ke objek pesawat yang jatuh tersebut. Begitu, Maria. Ya, sejauh jarak berapa meter dari lokasi polis lain tersebut dipasang, Arifin, bisa Anda gambarkan kepada kami? Ya, dari garis polisi yang dipasang oleh petugas dengan objek pesawat itu sekitar ada 100 meter. Namun secara kasat mata memang terlihat pesawat telah ditutupi oleh terpal berwarna biru, begitu, Maria. Ya, berarti artinya dapat dipastikan memang kobaran api yang tadi sempat kami lihat di dalam sebuah video yang juga sempat viral di media sosial ini telah padam ya, Arifin? Ya, bisa dipastikan kobaran api dari pesawat tersebut sudah padam, namun petugas masih menyiagakan dua mobil pemadam kebakaran jika terjadi adanya percikan api kembali, namun petugas telah siap dengan mobil pemadamnya. Begitu, Maria. Ya, baik, Arifin. Saat ini apakah memungkinkan Anda bisa mendekat ke lokasi puing-puing pesawat yang jatuh tersebut untuk menggambarkan kepada kami secara jelas bagaimanakah kondisi saat ini di sana? Ya, sini bisa kita lihat sendiri di sini memang terlihat di bagian belakang sana terpal berwarna biru dan dijaga oleh petugas yang berada di belakang garis polisi, dan di belakang sana terlihat puluhan petugas masih melakukan pemeriksaan secara detail terkait barang-barang yang dibawa oleh pesawat tersebut agar dapat diamankan atau dievakuasi dari lokasi kejadian. Dan menurut informasi dari warga sekitar juga, pesawat ini menghantam sebuah rumah dan diyakini rumah tersebut telah kosong atau penghuninya keluar dari rumah tersebut. Begitu, Maria. Ya, Arifin, berarti untuk saat ini dampak dari jatuhnya pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara merusak satu rumah dan juga ada satu rumah dengan atap yang jebol. Nah, sejauh ini warga yang berada di beberapa sisi dari rumah yang jatuh tersebut seperti apa? Apakah memang dievakuasi sementara atau seperti apa, Arifin? Ya, saat ini warga yang memiliki rumah itu masih dilakukan pemeriksaan oleh petugas TNI Angkatan Udara, namun kita belum mengetahui di mana diperiksa dan di mana warga tersebut dievakuasi. Dan menurut informasi memang pemilik rumah tersebut masih dilakukan pemeriksaan oleh petugas TNI Angkatan Udara untuk dimintai keterangan-keterangan. Dan perlu kita ketahui memang lokasi perumahan ini adalah lintasan pesawat baik komersil maupun pesawat tempur menuju Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru. Begitu, Maria. Berarti betul bahwa informasinya pesawat tempur Hawk 200 milik TNI Angkatan Udara ini tadi sedang melaksanakan latihan, begitu ya, Arifin? Bisa Anda jelaskan kepada kami, Arifin? Memang di Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru ini setiap harinya memang ada pesawat yang melakukan latihan udara, latihan tempur, dan ini memang sudah sering dilihat oleh warga sekitar, dan kejadian tadi memang di luar jangkauan atau di luar dari perkiraan warga-warga di sini. Begitu, Maria. Arifin, untuk saat ini sudah adakah petugas dari TNI Angkatan Udara yang tiba di sana untuk mengamankan kondisi di sana, Arifin? Ya, bisa kita lihat di belakang saya ini memang
sudah dipasangi polis lain oleh petugas dan terpal berwarna putih juga sudah berwarna biru juga sudah menutupin pesawat-pesawat tersebut. Petugas juga masih menunggu tim ahli untuk memeriksa apa penyebab pasti dari pesawat ini jatuh, begitu Maria. Ya, informasi yang Anda dapatkan pula, ini sebenarnya latihan yang dilakukan oleh pesawat tempur Angkatan Udara yang saat ini juga tiba yang juga jatuh di pemukiman warga di Kampario ini. Ada berapa pesawat yang sebenarnya pada pagi hari tadi sedang melakukan latihan? Dan informasi apa yang dapat Anda berikan kepada kami mengenai latihan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara di sana, Arifin? Kalau untuk latihan di Lanut Rusmin Nurjadin ini memang setiap harinya petugas TNI Angkatan Udara melakukan latihan tempur dengan menggunakan sedikitnya 3 atau 2 pesawat, dan ini memang biasa warga sekitar mendengar adanya pesawat tempur sedang mengudara, dan memang peristiwa ini juga tidak diperkirakan oleh warga sekitar akan terjadi jatuh ke perumahan-perumahan begini, Maria. Ya, nampak juga semakin ramai warga yang berada di belakang Anda, dapat kami saksikan dari layar kaca. Arifin, bisa Anda gambarkan sejauh mana jangkauan dari warga untuk dapat melihat lokasi jatuhnya pesawat? Ya, untuk jarak dari pembatasan garis polisi dari pesawat itu sedikitnya ada 70 sampai 100 meter. Namun secara kasat mata memang masih bisa terlihat oleh warga sini, baik warga maupun saya. Dan saya baru juga melihat adanya petugas masih melakukan penutupan kembali pesawat dan rumah yang hancur dengan menggunakan terpal. Ini dilakukan agar kondisi masih tidak berubah, agar petugas identifikasi dapat memeriksa secara detail, begitu Maria. Arifin, Anda juga dapat berbincang dengan warga sedari tadi, mungkin Anda juga sudah berbincang dengan warga. Apa yang kemudian dapat Anda gali dari warga yang menyaksikan secara langsung, selain adanya tadi mendengar ledakan, ada 2 ledakan di sana ya? Ya, warga memang tidak banyak yang melihat peristiwa jatuhnya pesawat tersebut. Namun warga hanya bisa mendengar adanya 2 kali ledakan. Yang pertama ledakan di udara dan yang kedua ledakan di darat. Dan setelah terjadinya ledakan di darat, barulah warga sekitar keluar rumah untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan warga melihat adanya pesawat Hawk 200 yang jatuh tepat di samping rumah warga. Namun sebelum jatuh juga diyakini pesawat tersebut mengenai 1 unit rumah yang berada di sisi kanannya, begitu Maria. Berapa lama tadi proses pemadaman api di sana, Arifin? Ya, dari lokasi ini dengan jarak Lanut Rusmin Nurjadin sedikitnya ada berjarak sekitar 5 kilometer. Dan dari keterangan warga sendiri, petugas berhasil memadamkan api itu sekitar 30 sampai 45 menit, berhasil dipadamkan warga dengan menggunakan 5 unit mobil pemadam kebakaran milik Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru, begitu Maria. Nah, untuk saat ini sendiri Arifin, apakah sudah ada pihak dari TNI Angkatan Udara di sana yang tiba dan juga bisa Anda mintai keterangan secara langsung mengenai hal ini? Ya, kalau untuk keterangan dari TNI Angkatan Udara kita belum mendapatkan, namun sejumlah atau puluhan petugas TNI Angkatan Udara telah berada di lokasi untuk mengevakuasi dan memintai keterangan dari warga-warga yang melihat atau mendengar peristiwa tersebut. Sementara untuk tim teknisnya, TNI Angkatan Udara juga sudah berada di lokasi untuk melakukan sterilisasi
warga yang ada di sekitar lokasi jatuhnya pesawat ini. Begitu, Maria. Ya, Anda mungkin juga dapat jelaskan kepada kami bagaimanakah proses evakuasi terhadap puing-puing pesawat di sana yang saat ini juga masih berlangsung ataukah memang sudah selesai, Arifin? Ya, untuk evakuasi, petugas masih menunggu tim identifikasi agar memeriksa seluruh lokasi radius 500 meter. Namun untuk kursi pelontar yang dibawa oleh pilot tersebut sudah dievakuasi oleh petugas ke Lanut Rusmin Nurjadin. Begitu, Maria. Baik, sehingga memang kondisinya saat ini sedang menunggu tim evakuasi lainnya secara lengkap untuk nantinya dapat mengevakuasi dan juga mengidentifikasi, ya Arifin ya? Ya, dari informasi yang kita peroleh, memang untuk puing pesawat yang sangat besar ini diperkirakan akan dievakuasi pada esok hari. Dan kita juga, namun info tersebut belum juga bisa kita pastikan. Dan petugas yang berada di sini juga masih menunggu tim identifikasi dari TNI Angkatan Udara untuk melakukan pemeriksaan. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, barulah puing pesawat sudah bisa dapat dievakuasi. Begitu, Maria. Arifin, kami juga ingin mengetahui Anda saat ini berjarak berapa meter dari lokasi titik jatuhnya pesawat, karena jika dapat kami saksikan warga juga dapat berlalu lalang di samping hingga juga berkumpul di belakang Anda, ya Arifin. Ya, memang jarak di belakang saya ini adalah batas akhir dari warga dapat bisa melihat. Namun ketika petugas melihat adanya warga yang mengabadikan baik memotret maupun melakukan perekaman video, petugas langsung melarang warga tersebut untuk segera menghapus rekaman yang dijepret oleh handphone mereka masing-masing. Begitu, Maria. Baik, terima kasih Muhammad Arifin melaporkan kondisi terkini langsung dari lokasi jatuhnya pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara. Dan untuk mengetahui sebenarnya bagaimana kronologi secara lengkap dan kondisi terkini, kita akan bergabung pemirsa dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, ada Masma TNI Fajar Adrianto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, Bapak mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu kronologinya sebenarnya seperti apa dan juga waktu jatuhnya pesawat tersebut betulkah pada pukul 8, Bapak? Ya, jadi tadi pagi sekitar pukul 8, dua pesawat Hawk sedang kembali menuju runway. Kemudian salah satu pesawatnya ini mengalami masalah dan jatuh di sekitar 3-4 kilo dari ujung runway. Pilot pesawat berhasil eject dan selamat, kemudian dilaporkan tidak ada korban juga di bawah karena tidak mengenai perumahan, hanya jatuhnya saja di sekitar perumahan, jarak sekitar 3-4 kilo dari ujung runway. Pesawat yang jatuh ini jenis pesawat tempur jenis Hawk 200, buatan Inggris, BAE Inggris, dan dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara sejak tahun 1995. Kondisinya baik dan terawat. Kemudian pesawat ini tadi pagi terbang dalam rangka latihan rutin yang sudah terjadwal. Demikian. Ya, Bapak mungkin juga bisa dijelaskan bagaimanakah kondisi saat ini dari satu pilot yang tadi beruntung telah berhasil melontarkan diri, ya Bapak? Ya, sampai saat ini pilotnya selamat, kemudian tidak ada korban jiwa yang lain. Dilaporkan hanya kerusakan material saja di samping pesawat maupun mungkin yang terkena di bawah, tapi tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Demikian. Ya, untuk saat ini kondisi dari satu orang pilot tersebut telah dibawa ke mana, Pak? Sudah dievakuasi oleh tim SAR dan kondisinya sehat, tidak masalah, normal, kondisinya normal. Nah, yang perlu juga kita ingin ketahui, Pak Fajar, apa sebenarnya penyebab dari jatuhnya pesawat TNI Angkatan Udara ini? Okay. Penyebabnya belum tahu karena kan harus diselidiki dulu. Nanti akan kita tanyakan kepada pilotnya, kemudian investigasi di bagian rekaman, dan juga kita akan lihat di pesawatnya itu sendiri di mana bagian-bagian apakah ada yang rusak atau ada penyebab yang lain. Sementara ini nanti kalau sudah ada hasilnya akan saya sampaikan.
Ya, Pak Fajar, mungkin bisa dijelaskan sekali lagi Pak, kronologi jatuhnya sebenarnya seperti apa dan kemudian latihan yang dilakukan oleh dua pesawat pada pagi hari tadi ini berkaitan dengan apa Pak Fajar? Ini latihan normal, latihan rutin. Setiap hari di Lanut Rusmin Nuryadin Pekanbaru itu dilaksanakan latihan. Itu untuk maintain profesionalisme dari pilot-pilot maupun dari satuan tersebut. Jadi latihan normal dan sudah terjadwal. Ketika pagi tadi sudah berangkat, kemudian ingin akan kembali mendarat, terjadilah eksiden ini. Jadi satu pesawat tadi mengalami kerusakan, jatuh, tapi sebelum jatuh pilotnya sempat eject atau lontarkan diri, dan pilotnya selamat. Sampai sekarang dilaporkan belum ada korban jiwa. Ya, belum ada korban jiwa hingga saat ini. Tadi memang diketahui hanya ada satu pilot di dalam pesawat ya Pak Yana. Ya, betul. Tadi juga telah disampaikan bahwa memang pesawat tempur ini dalam kondisi yang layak dan juga siap terbang begitu. Nah, kemudian layak, apa sebenarnya masalah Pak? Kemungkinan yang terjadi? Belum ada Mbak, belum ada. Jadi nanti harus investigasi dulu. Ya, saya kira demikian. Ini saya harus berangkat ke Pekanbaru. Oke, berarti dapat konfirmasi sekali lagi bahwa pesawat tempur ini layak terbang ya Pak ya? Layak terbang. Baik, terima kasih Marsma Fajar Adrianto selaku Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara tadi telah bergabung bersama kami dan juga menjelaskan bahwa memang betul bahwa tadi pagi sekitar pukul 8 pagi telah terjadi pesawat tempur milik Angkatan Udara jatuh di pemukiman warga di Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kampar Riau yang menimpa satu buah rumah dan tidak ada korban jiwa hingga saat ini. Hanya ada satu pilot yang berada di dalam pesawat dan telah melontarkan diri, dan diinformasikan pula bahwa hingga saat ini kondisi dari seorang pilot yang mengendarai pesawat tersebut dalam keadaan yang sehat. Kita jeda terlebih dahulu, Breaking News TV One akan kembali usai jeda pemirsa.